Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dunia Para Supi. Dan di video kali ini Dunia Para Supi ingin sedikit memberikan wejangan kepada orang-orang yang masih nyinyir terhadap Pangersa Abah Aos. Baru-baru ini Pangersa Abah Aos mengeluarkan pernyataan bahwa pribadi beliau dengan tegas beliau menyatakan mendukung kepada salah satu calon kandidat Presiden Republik Indonesia, yaitu kepada Bapak Anies Baswedan. Ya, sekitar 3 bulanan yang lalu lah Pangersa Abah Aos memberikan pernyataan seperti itu. Dan bagi murid-murid Pangersa Abah Aos, murid-murid Iwan Tekian Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa, merupakan suatu keharusan mengikuti arahan dari guru mursyidnya. Dan yang ingin saya tanggapi di video kali ini, bagaimana reaksi dari pihak-pihak yang masih kontra terhadap Pangersa Abah Aos. Banyak sekali komentar-komentar yang beredar di dunia maya. Mereka seolah-olah tidak paham pergerakan politik Pangersa Abah Aos dan menjadi alat. Kok begini seorang mursyid, katanya. Masa seorang mursyid ikut berpolitik? Masa seorang pelanjut Pangersa Abah Anom tidak mengikuti gurunya Pangersa Abah Anom? Jadi Dunia Para Supi sampaikan di sini buat para kalian yang masih nyinyir dan tidak mengetahui perjalanan sejarah Pondok Tekian Pondok Pesantren Suryalaya ketika dipimpin oleh Pangersa Abah Anom. Jadi Pangersa Abah Aos memposisikan dirinya beliau mendukung pencalonan Bapak Anies Baswedan itu semata-mata beliau itu itba mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh Pangersa Abah Anom. Kenapa bisa demikian? Para ikhwan semua yang belum mengetahui atau belum mengetahui lah tentang siapa sosok Pangersa Abah Anom. Pangersa Abah Anom itu adalah salah seorang guru mursyid yang aktif di dunia politik, tetapi beliau bergerak di belakang layar. Harus diketahui oleh para ikhwan, Pangersa Abah Anom menjadi pini sepuh Partai Golkar, ya, kurang lebih sekitar sejak tahun 1970-an yang lalu. Pangersa Abah Anom didaulat sebagai pini sepuh, artinya orang yang menjadi tokoh sentral di Partai Golongan Karya. Kalau kita lihat di Partai Persatuan Pembangunan, dulu ada Ki Haji Maimun Juber sebagai pini sepuh. Dan pasti banyak ikhwan yang tidak mengetahui sepak terjang Pangersa Abah Anom di dalam dunia politik, bahwa beliau itu merupakan pini sepuh dari Partai Golkar yang otomatis ketika ada pemilihan umum, ketika ada pemilihan presiden, sudah dipastikan beliau mengusung apa yang diusung oleh Partai Golkar. Dan terbukti bahwa beliau merupakan mungkin satu-satunya ulama yang istiqomah memperjuangkan Partai Golkar ini. Bahwa ada salah satu cuplikan ceramah Pangersa Abah Aos menyatakan bahwa ketika era-era reformasi berdiri dan Partai Golkar pada waktu itu sedang dijelek-jelekan di seluruh pelosok negeri, Pangersa Abah Anom dengan percaya diri beliau mengibarkan bendera yang cukup besar di Pondok Pesantren Suryalaya, bendera Golkar, karena beliau begitu istiqomah terhadap pegangan beliau. Jadi buat para pemirsa yang masih nyinyir tentang kenapa kok Pangersa Abah Aos
seperti ikut berpolitik, ya memang seperti itu. Beliau mengikuti jejak gurunya Pangarsa Abah Anom. Bahkan ketika dulu masih Pangarsa Abah Anom masih secara fisik beliau sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipelopori oleh Partai Golkar. Ada kabar bahwa pernah suatu ketika ada acara di Kecamatan Kawalu, dan acara tersebut merupakan acaranya Partai Golkar. Pangarsa Abah Anom itu adalah seorang yang ikut naik ke podium memberikan sambutan dan doa, dan itu bisa dilacak dari para sepuh-sepuh yang dulu ikut berkhidmat kepada Pangarsa Abah Anom. Begitulah kira-kira pemaparan yang Dunia Parasupi sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan buat para hacker buat yang masih belum move on terhadap Pangarsa Abah Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.